Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Ajakan perang yang dilontarkan oleh Pak Rizik Syihab beberapa hari yang lalu ketika masih dalam momentum Ramadan, ini banyak tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya masyarakat pribumi sendiri. Dan tidak sedikit pula ormas-ormas juga ikut menanggapi pernyataan ajakan perang dari Pak Rizik Syihab. Salah satunya adalah DPP Majelis Ulama Nusantara. Kemarin pada tanggal 1 April 2025, ini juga ikut serta menanggapi pernyataan dari Pak Rizik Syihab. Pernyataan atau tanggapan dari DPP Majelis Ulama Nusantara ini juga dimuat di media sosial, ya, tepatnya di Bayangkara News 24. DPP Majelis Ulama Nusantara, jika perdamaian sebagai karunia Allah, lalu apa manfaatnya perang bagi umat? Ya, tidak ada manfaat. Ya, jadi tidak ada manfaatnya Pak Rizik Syihab ini mengajak perang. Dan itu jelas akan merugikan bangsa Indonesia, merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat Indonesia. Karena saya yakin-yakinnya, walaupun dengan keras Pak Rizik Syihab ini mengajak perang, ya, yang khususnya terhadap organisasi atau ormas yang membatalkan nasabnya Pak Alwi, akan tetapi dia tidak akan ikut serta untuk perang. Ya, karena inti dari pernyataan atau perkataan dari Pak Rizik Syihab itu adalah hanya mengadu domba, hanya memunculkan perang saudara pribumi dan pribumi. Karena kita tahu bahwa Pak Rizik Syihab masih garang semacam itu karena masih ada pengikutnya. Coba kalau tidak ada pengikutnya, pasti dia diam 1000 bahasa. Yang dirugikan bangsa Indonesia, yang dirugikan rakyat Indonesia, yang dirugikan masyarakat Indonesia, dan tentu nanti juga akan mengalami kerugian-kerugian dari segi yang lain. Bukan Pak Rizik Syihab-nya. Kalau mereka malah untung karena merasa dibela. Jadi tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya untuk para masyarakat Indonesia jangan terprovokasi dengan pernyataan ajakan perang dari Pak Rizik Syihab. Ya. Menyikapi ajakan perang di bulan suci Ramadan oleh seorang tokoh muslim seperti ajakan perang kepada sesama muslim dan caci maki oleh oknum tokoh Islam yang memantik banyak pihak berkomentar. Sebenarnya hal tersebut sangat mencederai Islam dan kesucian bulan Ramadan itu sendiri, yang semestinya diisi dengan nasihat-nasihat yang menginspirasi peningkatan amal soleh, kesejukan dan kedamaian di tengah-tengah umat dan tingkai kondusivitas berbangsa dan bernegara. Sebab bagaimanapun tidak ada alasan syar'i sesama muslim memeraki saudara muslimnya, apalagi jika gara-gara kepentingan pribadi. Walaupun narasi kalimat yang keluarkan oleh Majelis Ulama Nusantara ini tidak langsung menuju ke pernyataan Pak Rizik Syihab, tapi secara tersirat ini jelas menanggapi ajakan perang dari Pak Rizik Syihab. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Nusantara atau MUN, Kiai Alwian Qasid Sam'un, mengajak kepada semua pihak, termasuk kepada para pemuka agama, agar mengedepankan sikap moderat dalam menyikapi segala persoalan. Senantiasa mengedepankan ilmu
dan keadilan serta mengedepankan kepentingan kemaslahatan umat, di negara ini tidak boleh ada satu kelompok merasa lebih tinggi dan dominan dibanding kelompok lainnya. Jelas pernyataan ini secara tersirat menyindir apa yang telah selama ini dilontarkan oleh klan Ba'alwi atau para habaib yang merasa dirinya lebih mulia, yang merasa derajatnya lebih mulia dengan mengatakan bahwa satu habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Begitupun dalam Islam, tidak ada kemuliaan seseorang di hadapan Allah karena latar belakang kelompok tertentu atau nasabnya, tapi karena ketakwaannya. Jelas, ya, tidak ada satupun ayat Al-Quran ataupun pernyataan dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah karena nasabnya. Nggak ada. Yang ada adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu jelas. Ya, jelas. Oleh karenanya, marilah kita jaga kedamaian di negara ini sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai lisan insan beragama. Perlu diingat, lanjut dari Dewan Ulama Nusantara, perlu diingat bahwa menjaga tetap keberadaan maslahat sebagai tujuan syariat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan merusak kemaslahatan yang mendatangkan kemudaratan adalah perbuatan yang diharamkan bagi setiap muslim. Lagi-lagi walaupun tidak secara jelas pernyataan dari Dewan Ulama Nusantara tertuju pada pernyataan Pak Rizik Syihab, tapi secara tersirat apa yang dikatakan oleh Dewan Ulama Nusantara ini yang menuju dari pernyataan Rizik Syihab beberapa hari yang lalu ketika masih momentum Ramadan, ya, ajakan untuk mengajak perang. Jelas itu adalah kemudorotan, mengandung kemudorotan, jelas, dan itu hukumnya haram, jelas. Negara ini sudah banyak masalah, mestinya kehadiran tokoh-tokoh pemuka agama hadir menjadi bagian dari solusi atas persoalan kebangsaan kita, bukan justru menjadi masalah yang harus diurus oleh bangsa ini. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan kesolehan sosial. Insya Allah bangsa dan negara ini akan semakin membaik. Imam Suyuti, lanjut dari Dewan Ulama Nusantara. Imam Suyuti, ya, atau Majelis Ulama Nusantara, Imam Suyuti memberikan pandangan terkait ayat ke-11 pada surat Ar-Ra'd, bahwa Allah tidak akan mencabut nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada suatu kaum sepanjang kaum tersebut melakukan hal-hal yang positif atau kemaslahatan, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah diri keadaannya yang semula baik menjadi kerusakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kedamaian di Indonesia adalah karunia dari Allah untuk bangsa Indonesia. Lalu apa manfaatnya merusak kedamaian tersebut dengan perang bagi umat? Jelas mudarat yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi kalau kita lihat secara seluruhnya pernyataan dari Majelis Ulama Nusantara ini tidak tertuju pada ajakan atau tidak tertuju pada ajakan perang dari Pak Rizik Syihab, akan tetapi secara tersirat pernyataan dari Majelis Ulama Nusantara ini ya menanggapi pernyataan dari Pak Rizik Syihab beberapa hari yang lalu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan himbauan saya, janganlah masyarakat ini mudah terprovokasi dengan
pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh klan Ba'alwi. Misalkan pernyataan dari Pak Rizik Syihab. Karena nanti ujung-ujungnya yang dirugikan bukan mereka, akan tetapi bangsa Indonesia, akan tetapi rakyat Indonesia, akan tetapi masyarakat Indonesia. Ayo kita lebih cerdas dalam menanggapi ajakan sesuatu yang dikeluarkan oleh klan Ba'alwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.